Selamat bertemu kembali seluruh mahasiswa. Untuk materi bisnis intelijen berikutnya adalah tentang pengantar Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung aplikasi dan infrastruktur komputer, baik hardware software, sehingga pengolahan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem ERP adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi dan mengintegrasikan informasi serta proses yang berbasis informasi di dalam dan lintas fungsional dalam sebuah organisasi. Satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Sedangkan enterprise itu sendiri tidak bisa diwakili oleh organisasi atau perusahaan, tetapi enterprise digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis secara umum dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran, mulai dari bisnis ukuran kecil hingga bisnis raksasa. Dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem dan departemen adalah subsistem, di mana informasi mengenai semua aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan adanya transparansi informasi. Resource, secara singkat dapat diartikan menjadi sumber daya. Dalam kaitannya dengan enterprise, resource dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi. Sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan keuntungan. Jadi ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan, seperti stakeholder atau organisasi tersebut. Tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk kepentingan otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Konsep dasar dari ERP adalah adanya customer berhubungan dengan sales distribution dan service application, itu ada di front office. Kemudian berhubungan dengan corporate reporting berkaitan dengan central database melalui human resource management. Kemudian adanya back office, di sini adanya financial application, manufacturing application, dan inventory management, dan akhirnya hubungannya terhadap supplier. Evolusi sistem ERP tahun 2000-an saat sekarang ini adalah extended ERP. Tahun sebelumnya 90-an ini baru enterprise resource planning biasa. Tahun 80-an ini ada manufacture resource planning. Tahun 70-an ada closed loop MRP maksud saya. Tahun 60-an ada material requirement planning, sedangkan area fungsional yang ada di masing-masing dari sistem ERP adanya supplier management, inventory management, production, engineering, finance, human resource management, delivery, sales and marketing, dan customer support. Tahapan evolusi dari ERP seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu tahap 1, itu adanya material requirement planning, di mana merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap 2, closed loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas
dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap 3 adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP tahap 2, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4 adalah Enterprise Resource Planning, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan bisa secara dengan mudah. Tahap 5 adalah Extended ERP atau ERP tahap 2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Perbandingan ruang lingkup ERP versus ERP 2. Dari aspek peranannya ERP optimasi enterprise, sedangkan ERP 2 adalah partisipasi elemen-elemen pada rantai bisnis, proses perusahaan, dukungan penuh pada e-commerce. Domainnya dari ERP adalah manufaktur dan distribusi, sedangkan pada ERP 2 adalah semua segmen dan sektor pada perusahaan. Berkaitan dengan fungsi ERP meliputi produksi, penjualan, distribusi, dan proses finansial, sedangkan ERP 2 meliputi lintas industri, sektor industri tertentu, proses industri spesifik. Berkaitan dengan proses, ERP menangani proses internal tertutup terhadap proses eksternal, sedangkan ERP 2 terhubung dengan mitra bisnis. Berkaitan dengan arsitektur, ERP dukungannya pada web tertutup, arsitektur bersifat monolitik. Sedangkan yang ERP 2 berbasis web, terbuka, fleksibel terhadap integrasi dengan sistem lain, dan berbasis komponen. Berkaitan dengan aspek data, ERP dihasilkan dan dikonsumsi oleh internal perusahaan, sedangkan ERP 2 dihasilkan dan dikonsumsi oleh pihak internal dan eksternal dan hasilnya dipublikasikan. Sehingga kita bisa lihat integrasi ERP dalam organisasi bahwa seluruhnya melalui human resource, finance, operation itu disatukan menjadi beberapa function dan aplikasi. Manfaat dari sistem ERP adalah menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Memungkinkan melakukan integrasi secara global, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Kemudian juga dapat memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang sah. Yang terakhir, manfaatnya adalah dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Berikutnya, manfaat ERP dan cara mendapatkannya. Untuk akses informasi yang handal bisa didapat dari DMS yang fleksibel dan yang konsisten dan akurat, sistem pelaporan yang lebih baik. Menghindari duplikasi data dan operasi melalui suatu modul-modul yang mengakses daya dari satu database terpusat sehingga menghindari duplikasi. Mempercepat waktu pemrosesan data, ini bisa didapat dari minimalisasi waktu pengambilan data dan pembuatan laporan. Untuk mengurangi biaya, dapat melalui menghemat waktu dalam pengambilan keputusan organisasi karena analisis yang dilakukan di dalamnya. Kemudahan adaptasi, perubahan pada proses bisnis dapat diadaptasi dengan mudah, meningkatkan skalabilitas, struktur sistem yang bersifat modular dan mudah dikontaminasi, dan yang berkaitan dengan e-commerce, berkaitan dengan business and trade, dan kultur kolaborasi. Demikianlah materi kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.